Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting tapi seringkali diabaikan. Apa itu? Yaitu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kita sering dengar orang bilang yang penting IQ tinggi, tapi ternyata ada satu hal lain yang tidak kalah penting untuk menentukan keberhasilan seseorang, yaitu kemampuan mengelola emosi. Dan hari ini aku sudah bersama dengan seseorang yang paham banget soal ini, seorang pendidik sekaligus pemerhati perkembangan diri, yaitu Desti. Halo Desti, apa kabar? Halo Reva, alhamdulillah sehat, kabar baik. Senang banget nih bisa diajak diskusi soal topik yang menarik hari ini ya, yaitu kecerdasan emosional. Oke, sama-sama Desti. Nah, mungkin banyak pendengar kita yang masih penasaran nih. Bisa nggak kamu jelasin secara sederhana sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional itu? Oke, tentu kecerdasan emosional itu pada umumnya adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi itu sendiri, baik emosi dari diri sendiri maupun emosi orang lain. Ada juga nih Kak, menurut Daniel Goleman, yaitu 5 aspek utama dalam kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu kesadaran diri, yang kedua yaitu pengenalan diri atau pengendalian diri, yang ketiga motivasi, yang keempat empati, dan juga yang terakhir yaitu keterampilan sosial. Jadi bukan cuma tahu apa yang akan kita rasakan, tapi juga bagaimana kita merespon dengan bijak seperti itu. Wah, berarti ini bukan cuma tentang jangan marah ya, tapi lebih luas dari itu. Seperti kita harus memahami diri kita dan juga berhubungan baik dengan orang lain. Begitu ya, Desti ya? Iya Kak, betul banget. Misalnya nih Kak, terdapat seseorang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, mereka akan mampu tenang dalam menghadapi situasi tekanan, dan juga dapat memotivasi dirinya sendiri ketika gagal dan juga peka terhadap perasaan orang lain. Hal itu juga akan dapat berpengaruh besar dalam kehidupan sosial, pekerjaan, bahkan juga pendidikan di KFA. Oke, menarik banget ya. Nah, kalau kita lihat di dunia pendidikan nih Desti, baik guru maupun siswa gitu ya, seberapa penting sih kecerdasan emosional itu? Nah, untuk kecerdasan emosional itu sendiri Kak, sangat penting sekali nih Kak. Kenapa sangat penting? Karena untuk guru, kecerdasan emosional ini sangat membantu dalam membangun hubungan positif dengan siswa khususnya, dan juga memahami perasaan mereka, serta juga menciptakan suasana belajar yang nyaman. Sedangkan untuk bagi siswa itu sendiri, kemampuan ini membuat mereka lebih tahan menghadapi tekanan akademik, lebih mudah beradaptasi, dan juga punya motivasi belajar yang lebih tinggi. Jadi bisa dikatakan kecerdasan emosional adalah fondasi bagi kesejahteraan psikologis dan kesuksesan belajar. Oke, setuju banget nih ya. Apalagi sekarang nih banyak tantangan-tantangan ya yang dihadapi oleh para siswa. Bisa dari stres akademik gitu ya, sampai pengaruh media sosial. Nah, buat pendengar kita, mungkin mereka bertanya, bagaimana cara melatih kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari ini? Oke, nah untuk bagaimana cara mengelolanya, yang pertama kita bisa mengerti dari diri kita sendiri Kak. Biasakan untuk merefleksi diri kita sendiri, terus tanya juga ke diri kita sendiri, apa nih yang kita rasakan saat ini dan kenapa. Apakah emosi itu seperti sedih, marah, kesal, ataupun hal lainnya. Selanjutnya yaitu kita juga bisa dapat melatih pengendalian diri. Ketika emosi itu datang, kita bisa beri jeda sejenak sebelum untuk bereaksi gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu mengembangkan empati. Empati ini kan cukup sangat penting ya kayak di kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa memahami sudut pandang orang lain sebelum kita menilai orang tersebut seperti itu. Dan yang keempat, bangun komunikasi asertif. Dalam hal ini sampaikan perasaan dengan jujur, tapi juga kita tetap untuk menghargai orang lain. Dan yang terakhir yaitu terus untuk memotivasi diri sendiri, karena motivasi itu sangat penting ya. Kalau tidak dari diri kita sendiri, dari siapa lagi, seperti itu. Kalau dilakukan terus-menerus, perlahan-lahan kemampuan ini akan terus berkembang. Oke, berarti kuncinya latihan ya. Karena
langsung punya kecerdasan emosional yang tinggi begitu saja gitu ya Desti ya. Iya betul banget Kak Eva. Sama seperti otot, kecerdasan emosional itu juga perlu dilatih dan dibangun setiap hari. Bisa lewat meditasi, terus juga journaling atau sekadar memperhatikan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tertentu. Oke, kalau boleh tahu ya Desti, dari pengalaman pribadi kamu nih ya, apa contoh situasi di mana kecerdasan emosional itu benar-benar membantu? Oke, nah contohnya nih Kak, dalam menghadapi siswa yang tantrum ataupun sulit diatur ya kayak dulu mungkin aku lebih merasa kesal ketika melihat anak yang sulit diatur ataupun tantrum. Namun setelah belajar sedikit-sedikit terkait kecerdasan emosional itu ternyata untuk menangani anak yang tantrum itu kita bisa memberikan kesempatan anak tersebut untuk memulai emosinya itu sendiri, memberikan waktunya. Jika misalkan kita melihat waktu tersebut sudah terlampaui batas, kisaran 5 menit lah Kak. Itu lebih dari 5 menit kita usahakan untuk kita dekati anak tersebut dengan cara memegang dadanya dan kita menanyakan kepada mereka apakah sudah cukup ataupun kita cukupkan cukup ya, boleh sedih tapi tidak lama-lama. Terus juga kita bisa menanyakan kepada anak tersebut apakah sudah bersedia untuk cerita atau belum terhadap kepada kita, seperti itu Kak. Oke, begitu ya. Nah, nah contohnya nyata banget ya Desti ya. Jadi kecerdasan emosional itu ternyata bukan cuma teori aja ya, tapi benar-benar bisa membuat hubungan kita dengan orang lain itu bisa lebih sehat. Nah, kalau harus dirangkum nih, apa pesan terakhir Desti buat saya gitu ya, dan juga buat para pendengar tentang pentingnya mengasah kecerdasan emosional ini? Oke, nah pesannya sederhana Kak, jangan abaikan sisi emosional dalam diri kita. Pintar itu penting, tapi untuk bisa memahami dan mengelola emosi itu jauh lebih penting. Karena dari situlah lahir dari adanya sebuah kedewasaan, empati dan juga hubungan yang bermakna dengan orang lain. Seperti itu Kak Eva. Oke, setuju banget ya. Terima kasih banyak ya Desti sudah berbagi insight yang luar biasa hari ini. Semoga obrolan kita bisa jadi pengingat bagi semua pendengar untuk lebih sadar, lebih tenang, dan lebih empati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buat sobat podcast, jangan lupa untuk terus dukung dan dengarkan episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di obrolan inspiratif selanjutnya. Tetap jaga hati dan latih kecerdasan emosionalmu setiap hari. Sampai jumpa dan salam hangat dari aku Eva dan juga Desti. Oke, bye-bye.